dokumen kuliah ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Batu Raden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Saja kita dengarkan bersama penjelasan dari Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro mengenai pelaksanaan KKN Joko Widodo yang dilakukan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali selama 3 bulan. Padahal perlu kalian ketahui bersama, pelaksanaan KKN di Universitas Gadjah Mada itu jangka waktunya adalah selama 2,5 bulan, bukan 3 bulan. Dan lagi, lokasi KKN UGM pada tahun 1983 itu ada di Karesidenan Kedung yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Tapi kenapa lokasi KKN Joko Widodo diakui berada di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, yang masuk ke dalam wilayah Karesidenan Surakarta? Bukankah ini menunjukkan adanya anakronisme atau secara sederhana ada ketidaksesuaian kronologis dalam sebuah cerita? Jadi dalam hal ini, ada kekeliruan lagi yang dilakukan oleh Bareskrim ketika menjelaskan tentang hasil uji laboratorium forensiknya mengenai keaslian ijazah Joko Widodo. Di samping itu, Bareskrim seharusnya juga menampilkan kepada publik bukti sertifikat KKN Joko Widodo tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat atau LPM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang mana bentuknya adalah seperti berikut ini. Apakah sampai di sini kalian sudah bisa paham dengan penjelasan saya bahwa banyak terdapat anakronisme terhadap data-data yang disajikan oleh Bareskrim kepada publik mengenai hasil uji laboratorium forensiknya terhadap keaslian ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo. Dengan demikian, apakah penolakan publik terhadap laporan hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri tersebut menjadi hal yang terlarang dalam posisi program transformasi Polri presisi seperti yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo? Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terima kasih tim sus yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu
nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat.